Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar agama masuk di pembelajaran yang kelima, yaitu aku menyayangi keluargaku. Ya, aku menyayangi keluargaku, yaitu 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Ada juga di Yohanes 3 ayat 16, Kisah Para Rasul 2 ayat 45 sampai 47. Anak yang dikasihi Tuhan, aku menyayangi keluargaku. Nah, dalam keluarga Kristen harus diikat dalam cinta kasih atau sebuah pernikahan di dalam keluarga. Nah, kasih dalam keluarga disebut kasih storge. Jadi di dalam keluarga Kristen itu, di dalam keluarga kita ada namanya kasih storge. Apa sih kasih storge itu? Kasih yang muncul karena ada ikatan darah. Jadi kasih antara kakak, adik, mama, papa itu adalah kasih storge, yaitu kasih yang muncul karena ada ikatan darah. Nah, mengasihi artinya memberi kasih, dan sifat kasih adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Jadi kasih di dalam keluarga kita ini yang ada adalah kasih yang memberi, dan sifatnya adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Anak-anak Tuhan harus memiliki kasih, karena kasih adalah hal yang utama yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita semua supaya apa? Saling mengasihi. Jadi satu dengan yang lain bergandeng tangan, saling mengasihi, itu adalah apa? Yang dikehendaki Tuhan atau perintah Tuhan itu sendiri. Oke anak-anak, kasih Tuhan kepada manusia dibuktikan dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Agar apa? Agar manusia memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Agar manusia terbebas oleh dosa. Untuk itu, Tuhan memberikan diri untuk disalib, untuk mati di kayu salib. Nah, kita harus mengasihi Tuhan anak-anak ya. Kita harus mengasihi Tuhan dan sesama. Sebab itu adalah wujud syukur kita atas keselamatan yang Tuhan sudah beri. Jadi, kita harus mengasihi Tuhan dengan sesama, dan sesama itu adalah wujud kasih kita. Kasih kita harus diwujudkan di dalam lingkungan terdekat terlebih dahulu, yaitu di mana? Di keluarga kita. Jadi, kasih itu harus diwujudkan di lingkungan terdekat dahulu, yaitu di dalam keluarga kita. Contoh kasih yang ada dalam keluarga kita. Coba anak-anak perhatikan. Kira-kira contoh kasih yang bagaimana sih yang harus ada dalam keluarga kita? Yang pertama adalah peduli. Ya, kalau kita lihat orang tua kita sangat peduli dengan kita, bahkan selalu memberi kita hadiah, menolong kita, memberkati kita, menjaga kita. Jadi di dalam keluarga kita, yang pertama kita harus memiliki kasih yang peduli satu dengan yang lain. Yang kedua adalah berbagi. Wujud kasih itu sendiri, contoh kasih itu sendiri adalah yang selalu mau berbagi. Di dalam keluarga, kita harus berbagi dengan kakak adik, mama papa. Jadi kita tidak boleh egois. Jadi semuanya harus saling berbagi. Yang ketiga adalah memaafkan. Ya, yang ketiga adalah memaafkan. Jadi kita harus saling memaafkan. Sama kakak, jika kakak bersalah kita memaafkan. Adik juga begitu, mama papa juga begitu. Yang keempat adalah menolong. Jika salah satu sakit harus ditolong. Jika salah satu membutuhkan harus ditolong. Jadi contoh kasih dalam keluarga adalah peduli, berbagi,
memaafkan, dan menolong. Anak-anak, kita harus mengasihi dan menghormati orang tua. Sebab orang tua adalah wakil dari Allah di dalam keluarga kita. Orang tua juga selalu menyayangi kita, menjaga kita, bahkan rela berkorban demi keselamatan anak-anaknya dan kebahagiaannya. Itu adalah wujud kasih orang tua kepada kita. Maka kita juga harus mengasihi orang tua kita. Karena orang tua kita adalah wakil Allah. Dalam kitab Kisah Para Rasul juga diceritakan bahwa kehidupan jemaat mula-mula adalah selalu sehati dan sejiwa. Jemaat Tuhan mula-mula merasa bahwa mereka adalah keluarga. Makanya mereka saling mengasihi, saling berbagi, peduli satu dengan yang lainnya. Jemaat mula-mula pada kitab Kisah Para Rasul mereka mengartikan bahwa hidup mereka adalah sekeluarga, satu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada saling mengasihi, saling berbagi, saling peduli satu dengan yang lain. Miss Ernie ingatkan bahwa mengasihi di dalam keluarga harus diwujudkan melalui perkataan dan perbuatan. Jadi kasih kita harus diwujudkan melalui perkataan dan perbuatan kita. Bersama kakak, adik, mama, papa, kita harus wujudkan kasih yang bukan saja perkataan, tetapi melalui tindakan kita. Menolong, berbagi, mengasihi, memaafkan, itu adalah wujud kasih kita. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita, dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.